Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam agar hatinya senantiasa mantap. Tidak seperti angin yang ke utara, yang ke selatan, tapi seperti gunung. Apapun keadaan tetap di dalam poros dan keadaannya. Siapa? Disebutkan jalisul kubara. Duduklah kalian kepada orang-orang besar. Artinya di sini orang-orang besar yang mana mereka itu dekat di sisi Allah. Duduk. Baik dia dalam keadaan posisinya masih ada di alam dunia, fi qaidil hayah, atau ketika pun juga mereka pulang ke rahmatullah. Duduk. Yaitu kepada orang soleh. Itu. Makanya dari ucapan ulama ada sebutannya mujalasatu salihin fadilah wal iqtida' bihim faridah. Duduk kepada orang soleh keutamaan. Tetapi mengikuti mereka adalah kewajiban. Kadang sebagian orang dekat orang soleh, ngambil keberkahan. Tapi dia nggak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana itu orang soleh? Lihat orang soleh istrinya tertutup pakai dengan auratnya. Nah, lihat istri kita jangan terbuka. Nggak cukup hanya sekedar cinta tanpa adanya pengikutan, tanpa ada mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jikalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya. Nah, ini mengikuti mereka adalah suatu kewajiban. Maka siapa mereka yang tak layak untuk kita temani? Nah, di sini ada wasiat Imam Ali Zainal Abidin kepada anaknya Muhammad al-Baqir. Beliau katakan la tashab khamsah. Jangan engkau bersahabat kepada 5 orang. Pertama, kazzaban. Jangan bersahabat kepada orang yang bohong. Ya. Jangan bersahabat pada orang bohong. Wala fasiqan. Ya, kalau bohong udah, kita bakal ngikutin kebohongannya. Ya kan? Wala fasiqan. Jangan orang yang rusak agamanya. Gampang gitu berbuat maksiat. Gampang lakuin segala larangan Allah. Ya. Nah, ini orang yang begini jangan. Karena akan berpengaruh kepada kita jadinya nanti. Jadi semangat kita jadi rendah, jadi turun. Karena teman kita. Innal qarina bil muqarini tadi. Tuh. Ayat pertama tadi. Kazzaban, fasiqan. Bakhilan. Pelit. Jangan teman sama orang pelit. Akhirnya apa-apa kita ya perhitungan semuanya. Pinjemin orang, ngasih orang, perhitungan. Jangan bersahabat kepada orang yang keempat, balit. Balit. Arti balit ini ya dia itu udah nggak paham agama, tapi bukannya dia dalemin, maka berjauh dia dari agama. Seharusnya dia udah nggak paham agama, ulang lagi, pengen duduk lagi, pengen tahu, nggak apa-apa. Tapi udah semakin dia nggak paham, dia bodoh, menjauh dari agama. Nih jahil namanya, jahil murakkab. Dirinya bodoh tapi nggak mengetahui kebodohan, jauh dari majelis ilmu. Jauh dari ulama. Ya. Dan yang kelima, qati'ur rahim. Jangan bersahabat kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jangan. Sekalipun saudara kita berbeda pemahaman,
berbeda keadaan, berbeda latar belakang, jangan putusin. Maka suatu majelis, suatu perkumpulan tidak bakal dapat rahmat Allah kalau di dalamnya ada mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Majelis apapun, sekalipun dihadirkan oleh orang-orang soleh, para wali Allah dan sebagainya, tapi ada di dalamnya itu orang yang memutuskan persaudaraan, nggak bernilai majelis itu. Ya. Nah itu dia. Wasailul ulama. Yang kedua, bertanyalah kalian kepada alim ulama. Jangan diem. Kita dapetin ada ustadz, ada guru, ada kiai, ada ajengan. Jangan diam, ambil manfaat dengan keberadaan mereka. Tanya tentang masalah ini, masalah itu, masalah jual beli, masalah pernikahan, tanya. Sailul ulama. Karena fas'alu, Allah nyatakan, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi yang berilmu. Di atas ilmu ada lagi berilmu. Itulah perintah Allah kepada Rasul agar biar ditambahin ilmu, bukan ditambahin harta, bukan ditambahin anak, apalagi ditambahin istri, tapi ditambahkan ilmu. Wa gur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Sehingga Nabi menyatakan, setiap hari yang aku tidak mendekatkan diriku kepada Allah dengan ilmu, maka tidak akan aku nyatakan keberkahan pada hari tersebut. Maka kalian bersyukur hidup di pondok, hidup kepada para ulama, duduk, bisa bertanya setiap hari. Bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah. Maka keberkahan, alhamdulillah, insya Allah bisa kita rasakan hari-hari yang berlalu di pondok. Itu keberkahan. Dari pagi, siang, sore, terus ilmu berjalan, ilmu berjalan, ilmu berjalan. Ya. Maka tanyalah para alim ulama. Dan pertanyaan itu juga dengan adab. Dengan pengen tahu, bukan pengen nguji, bukan pengen ngetes. Kalau pengen ngetes, maka afdolnya alim itu, ulama itu diem, nggak perlu jawab. Karena jawabul jahil as-sukutu. Jawab orang bodoh yaitu muta'anid. Jawabul muta'an, orang yang membangkang, orang yang pengen ngetes, bagusnya diem aja. Jangan dijawab. Ntar dijawab, ditanya lagi, mengetes dia. Makanya Nabi Allah Idris, ketika ditanya oleh iblis, iblis pertanyaannya emang mau ngetes. Maka nggak panjang ngambil sikap. Apa yang dilakukan oleh Nabi Idris? Mencongkel di sebelah salah satu matanya iblis. Jadi iblis dicongkel matanya langsung. Keluar tuh biji matanya iblis. Makanya disebut dalam riwayat iblis itu apa ya? Akwar, picek. Satu doang kelihatan. Satu ketutup. Ya kan? Ya. Jadi nggak kelihatan dia. Oh, itu jawabannya itu kata Nabi Idris, itu jawabannya. Jawaban orang yang mengetes begitu. Oh, lebih dahsyat kalau Nabi Idris kan? Kok kita ada di mana udah? Nah. Wakhalituna, ini jalisul ulama. Kenapa sebabnya kita duduk ulama? Maka dengan sebabnya hati kita selalu bersinar. Hati kita selalu hidup. Sayyidina Luqman nasihatin anaknya, jalisul ulama. Duduk kamu kepada alim ulama. Wazahimuhum birukabikum. Tempelkan betis kamu dengan betis. Rukbah, dengkul. Ya, dengkul kamu dengan dengkul dia.
Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah. Allah menghidupkan dari hati-hati yang mati dengan cahaya kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagaimana hidupin Allah tanah yang tandus dengan turun jadi subur. Jadi ya, di waktu itu penting. Kita tukar pikiran, kita sharing, kita ngobrol, kita minta nasihat. Itu penting. Siapapun, bukannya orang-orang biasa, hatta sekalipun orang alimnya butuh nasihat, butuh arahan, butuh bimbingan. Itu. Ya, makanya sampai pentingnya nasihat dibataskan agama kita dengan Nabi nyatakan ad-dinun, agama itu intinya nasihat. Jadi, apalagi wa khalitul hukama, berbaurlah dengan hukama, hakim. Ya, orang yang memiliki hikmah. Artinya ketika kita duduk dengerin aja satu kalimatnya ngebekas di hati kita selama-lamanya. Tuh mereka orang-orang begitu tuh berbeda tuh. Bukan ahlul hikmah orang ngobatin, bukan. Ya, bukan ngobatin, cabut, sihir, bukan itu. Tapi ketika kita dengar nasihatnya, Allah ngebekas luar. Nah, ini orang jalan yang begini. Makanya disebut ulama, ya, tidaklah seorang mendapatkan hikmah dalam hatinya melainkan ketika tidak adanya empat. Empat ini kalau sudah ada dalam hati seorang nggak bakal dapat hikmah. Pertama, ar-rukun ila dunia. Dia memang udah condong ke dunia. Kalau dia udah condong ke dunia, maka nggak bakal mungkin kalimatnya itu hikmah bisa membekas kepada orang. Yang kedua, hammin ilgat. Dia mikirin segala sesuatu apa yang terjadi esok hari. Dipikirin tuh. Sedangkan dia belum ada jaminan esok hari hidup apa enggak. Dia udah mikirin tuh, apa ya rezeki buat besok ya, apa ya. Nah. Yang kedua, wahasad, jadi salah saya ketiga, wahasadu akhin. Hasud kepada saudara. Ada rasa hasud, dengki. Kenapa dia lebih tinggi? Kenapa dia lebih hebat? Kenapa dia lebih banyak dari diriku? Nah, yang begitu hasud nggak bakal mungkin. Kalimatnya itu menanggung hikmah, mengandung. Dan yang keempat, hubbus syaraf ala nas. Cinta kemuliaan di hadapan manusia. Demennya dicintai oleh manusia, demennya disanjung, demennya dimuliain, demennya dihormatin. Nah itu, kalau sudah begitu, maka tidak akan ada kalimat yang membekas dari apa yang diutarakan. Ya kan? Maka orang dulu lihat kalamnya sedikit tapi luar biasa, udah cukup kita pakai buat seminggu. Ya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu Kuitang itu beliau kalau ceramah sedikit paling cuman innamal mu'minuna ikhwah, nangis orang. Hanya dia ngomong orang mukmin pada saudara, ya, jangan ada yang hasud, jangan ada yang musuh, jangan ada yang sombong. Dia sudah nangis, dipakai, dipegang, bisa berminggu-minggu. Nah kita banyak ilmu, hilang semuanya. Ya kan? Seperti cerita Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Beliau punya anak, di hadapan beliau ini para ulama. Kata anaknya ngerasa, waduh minder ini. Abahane kalau ngomong nggak bahasanya fasih, enggak. Abahane asal aja ngomong, tapi kan di hadapannya ulama. Orang-orang besar ini minta izin sama abahnya. Bah, ane pengen ceramah deh di depannya para ulama, orang besar lah. Kata Syekh Abdul Qadir, silakan. Kalau ente mau ceramah, silakan. Akhirnya dia ceramah. Buka tuh. Bahasa-bahasa yang indah, balaghahnya, badinya, bayannya dibuka, mantiknya, semuanya hebat. Tapi yang denger, udah ada yang nyelonjor, ada yang nguap, ada yang nyender, ada yang ngobrol, sampai satu nyeletuk,
karena lamanya. Mana Syekh Abdul Qadir? Begitu doang dah. Mana Syekh Abdul Qadir? Ngelihat anaknya begitu, wah dia harus berhenti nih. Maka dia berhenti. Maka Syekh Abdul Qadir pas sudah selesai dia duduk, datang keluar. Buka pintu. Ya kan, orang pada berdiri, duduk. Syekh Abdul Qadir apa bicara? Kalimat singkat dan nggak ada kaitan dengan mereka-mereka. Apa? Dikatakan tadi malam siapa ya? Ummu Zainab apa siapa itu? Ummu Zainab lagi di dapur. Ada kucing di atas gentengnya, jatuh tuh kucing masuk ke dapurnya Ummu. Wallahu alam. Orang pada nangis semuanya. Lihat tuh. Lihat nyambung nggak tuh badan? Biasa-biasa ya, apalagi ngomong kata-katanya biasa. Nggak terlalu berlebihan. Tapi ketika ucapan begitu, orang pada nangis, pada sangat menghayati kandungan itu, di dalamnya ada apa itu. Mereka yang paham tuh semua. Masuk ke hati mereka, sampai nangis, sampai tobat, istighfar. Padahal begitu doang. Masuk ke dalam. Anaknya geleng-geleng langsung. Anaknya berjam-jam ngomong bahasa yang lugas, yang cakep, nggak diterima satu. Syekh Abdul Qadir sedikit langsung masuk. Tuh lihat, orang kalau dia ikhlas begitu. Makanya para ulama ditanya, kenapa sih orang dulu ketika nasehatin para pendengarnya kok diterima? Orang dulu ketika nasehat, kok yang denger-denger ini pada nerima? Lalu pada mendengar dan mengamalkan. Tapi kenapa ya orang-orang sekarang, ya nasihat yang berjalan, mungkin sejam 2 jam, nggak ada sedikit pun yang nempel. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya kan? Atau mantul. Kenapa bisa begitu? Maka dijawablah oleh ulama itu, karena orang dulu diibaratkan, ya, yang dengar itu tidur. Sedangkan yang menasihati terjaga. Orang yang bangun. Maka orang yang tidur bisa gak dibangunin sama orang yang terjaga? Bisa gak? Bisa kan? Dia lagi tidur dibangun. Bangun. Bisa kan? Yang nasihati itu orangnya terjaga. Gak tidur. Gak tidur, dibangun. Orangnya pada tidur nih, dibangunin. Pada bisa. Tapi orang sekarang yang nasihati tidur, yang dinasihati mati. Gimana cari? Yang nasihati tidur. Tuh nggak ketawa dia, ya kan? Yang nasihati tidur. Yang nasihati tidur, yang dinasihati gimana mau bangunin? Yang nasihati tidur, yang dinasihati mati. Dia juga dapat manfaat dari nasihatnya, gimana orang yang dinasihati udah mati semuanya? Itulah, ya. Oke, pentingnya sifat ikhlas. Jahidul musyrikin bi amwalikum, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna